Qala, berkata malaikat maut. Tatkala Nabi Daud berkata, kalau demikian Anda itu adalah malaikat maut. Dijawab ng malaikat maut, naam ya, aku adalah malaikat maut, kata malaikat maut. Lantas kemudian qala, berkata itu Nabi Daud, ataitani walam astangid ba'da. Kenapa kemudian kau datang hari ini? Kalau seandainya kemudian kau memberitahu terlebih dahulu, aku sehingga bisa bersiap-siap untuk mempersiapkan kedatanganmu. Nabi Daud ngomong seperti itu. Kenapa pula engkau datang kepadaku dengan tiba-tiba? Sehingga kemudian engkau datang dengan tiba-tiba, kami tidak bersiap-siap untuk mempersiapkan, yaitu terhadap hari perjumpaan diriku denganmu. Karena kita tahu, sing jenengane mati, sebagaimana di dalam petunjuk, datangnya tiba-tiba. Tidak ada berita dan tidak ada warta. Artinya datangnya tiba-tiba. Tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. La ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain, ana malakal mauti, sungguhnya malaikat maut dahala masuk, siapa malaikat maut, ala Dawuda, kepada Nabi Daud. Malaikat maut pernah masuk menjemput, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud adalah seorang nabi yang memiliki istimewaan. Di antaranya dia itu bisa melunakkan, yaitu besi ataupun baja. Di antaranya dia juga memiliki mukjizat, senantiasa banyak menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Daud. Nah, tatkala malaikat kemudian maut yaitu menemui Nabi Daud alaihissalam, faqala, maka Nabi Daud berkata, Nabi Daud terus ngomong, man anta, siapa panjenengan? Ditakonin nang yaitu Nabi Daud. Terus dijawab nang malaikat maut, mala yahabbu al-muluka, aku adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak takut kepada raja-raja. Kira-kira malaikat maut gede kan nyabut nyawa-nyawa presiden. Wah, kira-kira malaikat maut takut tidak kepada raja-raja yang memiliki anak buah banyak. Kira-kira malaikat maut takut tidak mencabut manusia yang memiliki persenjataan yang lengkap, bahkan memiliki kemudian anak buah yang banyak. Takut tidak? Tidak, karena malaikat maut tidak takut kepada siapapun. Mulanya dijawab dengan malaikat maut, aku adalah makhluk Allah yang tidak takut kepada raja-raja. Dan aku wala tamna'u minhu al-kusyura. Dan aku juga seorang makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak dihalangi oleh harta benda yang banyak atau bahkan istana-istana. Sekalipun kita tinggal di rumah mewah, tinggi pula bangunannya, rapat pula kemudian bangunan itu, sampai-sampai ketinggiannya itu hampir-hampir menjulang tinggi ke atas langit. Kita bersembunyi di dalamnya. Tatkala malaikat maut datang, maka tidak ada yang menghalangi sekalipun rumah itu laksana istana. Ataupun segala sesuatu yang megah, tidak akan bisa terhalangi. Makanya ada dalam Al-Quran disebutkan, tepatnya kalau tidak salah surat An-Nisa ayatnya 78. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyarah." Dimanapun sampean berada, kemanapun sampean itu pergi, sekalipun anda itu bersembunyi di benteng yang kokoh, di istana yang megah, di rumah-rumah yang mewah, atau sekalipun anda itu bersembunyi di bangunan-bangunan yang menjulang tinggi, jika ajal telah datang, malaikat pun telah tiba, maka tidak ada yang bisa diundurkan barang sejengkal pun. Terabas bae nang malaikat maut. Seperti itu. Lantas wala yaqbalu arisa, dan aku adalah makhluk Allah yang tidak bisa menerima suap. Beda nih kalau seandainya manusia satu saat mau menghukum manusia supaya hukumannya tidak hukuman mati, ya wis disuap bae 2 miliar si mandan ragu. Mau lagi tambah 1 miliar mending ya wis lah ora apa-apa. Ki manusia. Tapi kalau malaikat maut, kalau suatu saat dia datang kemudian disuap oleh anda, sekalipun anda kumpulkan emas sepenuh bumi ini,
atau kemudian Anda itu kumpulkan segala harta benda yang seumur hidup engkau cari, itu tidak akan mampu kemudian untuk menyebab malaikat maut, sekalipun engkau datangkan yaitu emas sebesar gunung Uhud, yaitu jumlahnya 1000 kali lipat, tidak akan pernah mau. Kini malaikat maut. Wah, berarti ya makhluk demi ya. Kemudian berikutnya, lantas dijawab nang Nabi Daud, Faida anta malakul mauti. Kalau demikian, berarti Anda itu malaikat maut. Terus dijawab nang Nabi Daud, oh nekai kue, berarti sampean itu adalah malaikat maut, karena dialah malaikat maut satu-satunya yang tidak terhalangi oleh raja, tidak terhalangi oleh istana-istana, dan juga tidak dihalangi oleh harta benda dunia. Sampean pernah bayang nanda, kalau suatu saat kita didatangi kematian, lantas kemudian apakah kita masih berpikir terhadap permasalahan harta benda dunia? Tidak. Kalau suatu saat kemudian kita didatangi oleh kematian, apakah kita masih berpikir terhadap hal-hal sing berkaitan dengan masalah dunia? Tidak. Karena kematian itu akan segera tiba. Malaikat maut begitu datang sudah memutuskan segalanya. Itu seperti itu. Sekalipun nanti begitu mau dicabut nyawanya, nanti manusia sesuai dengan kebiasaannya masing-masing. Sing senengannya demen dunia pas lagi dicabut ya kerasa kayak gue dan yang lain-lain sebagaimana di bab sebelumnya telah disinggung. Lantas kalau berkata malaikat maut, tatkala Nabi Daud berkata, kalau demikian Anda itu adalah malaikat maut, dijawab nang malaikat maut, "Naam ya, aku adalah malaikat maut," kata malaikat maut. Lantas kemudian kalau berkata itu Nabi Daud, "Ataitani walam astangid ba'da." Kenapa kemudian kau datang hari ini? Kalau seandainya kemudian kau memberitahu terlebih dahulu, aku sehingga bisa bersiap-siap untuk mempersiapkan kedatanganmu. Nabi Daud ngomong seperti itu. Kenapa pula engkau datang kepadaku dengan tiba-tiba? Sehingga kemudian engkau datang dengan tiba-tiba, kami tidak bersiap-siap untuk mempersiapkan yaitu terhadap hari perjumpaan diriku denganmu. Karena kita tahu sing jenengane mati, sebagaimana di dalam petunjuk datangnya tiba-tiba, tidak ada berita dan tidak ada warta. Artinya datangnya tiba-tiba, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Terus dijawab nang malaikat maut. Nabi Daud tanya seperti itu, bukan dia tidak tahu, tapi sesungguhnya ingin mengetahui agar manusia yang menjadi umat Nabi Daud, dia bersiap-siap untuk mempersiapkan kedatangan malaikat maut tatkala menjemput nyawa manusia, sehingga dia bertanya seperti itu. Lantas dijawab nang malaikat maut, ya Daud, wahai Daud, aina fulan qaribuka, di mana itu si fulan yang menjadi saudaramu? Gampangannya cara bahasa dewek, hei fulan, apakah tahu di mana pamanmu, pagedemu, mbahmu, kaum kerabatmu, bapakmu, mbahmu, atau yang lain-lain yang telah berpulang menuju kepada Allah? Itu artinya berarti kaum kerabat kita yang meninggal hari ini atau hari-hari yang telah lalu, ini adalah peringatan bagi kita semua. Sampai yang dikabari misal wengi-wengi, Kang, yang ceweknya pada ngabari, anak apa sih? Dini sampean meninggal. Sekaligus di situ menunjukkan pengertian, oh ya adikku wis ninggal, berarti ngesuk nyung ya bakal ninggal. Ini adalah tujuannya apa? Men manusia siap mulanya oleh Allah Subhanahu wa taala dicabut kaum kerabatnya. Tujuannya apa? Ngelingna sekeluarga supaya dia ingat kepada Allah mulanya dicabut yaitu keluarganya. Kadang-kadang ayahnya, bapaknya, adiknya, dan tidak mesti kemudian yang tua terlebih dahulu. Bahkan hari ini kita sering disuguhi ibune surip, bapak kayak surip, anak kayak wis ninggal. Ini kan menunjuk pengertian bahwa sing jenengane wong mati orang guru mesti sing tua disit. Dewek yang hari ini berada di masjid ini, belum tentu yang usianya paling sepuh sininggal disit. Boleh jadi mungkin yang usianya paling
budak, atau boleh jadi mungkin yaitu pertengahan. Itu rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, kalau suatu saat kita mendengar kawan, sahabat, kaum kerabat itu meninggal, ke peringatan gue dewek. Kudune dewek begitu bertakziah, terus jagung, astagfirullah, kancaku wis ninggal, sing wis biasa ngopi kan aku. Waduh, yang sudah lama berarti aku gue maksudnya. Nah sampai selama ini dikerumuni kabar kancane ninggal sampai penggali apa? Iki gue tujuannya kan begitu itu terus jenengan tambah sujud tambah doa ya Allah, ampunilah aku. Alhamdulillah kancaku sing bisa jagung bareng ngambil aku sing wis bali di sini aku. Iku tujuannya. Oh kayak ngapa senengnya kancane nang kana ya udah. Alhamdulillah ora percuma dari kanca betina jagongan bareng ya. Kayak sing diharap kandungannya kalau saudara-saudara sama seperti teman majelis seperti ini. Sampai masing-masing. Nanti begitu meninggal sing diharap-harap dongane. Mulane paling baku ya kudu ngerti jenenge aja doa karena ya Allah ampuni dosa singkai lah pokoknya ini aku juga gitu. Mulai sunnah tatkala kemudian kita ngaji atau bertemu dengan kawan menemukan tatkala bertemu dengan seorang menanyakan yaitu namanya terlebih dahulu. Mulai dari sunnah jangan ya kon nakokna jenengane di situ. Kan lucu kalau pernah sering bola-bali menangin nang pengajian Fathul Majid ngaji bisa nabi 7 tahun bareng minggu lebih jenengane sehingga ketemu kancane nang gombong sing diane buku sampean ning bisa ngaji iya sapu ini pada mangkat ora iya mangkat si kaya mangkat si kaya siapa si kaya lah si kaya semua nang karena siapa sing kaya akeh permasalahan apa orang itu jenengane seperti itu karena sunnah jadi menurut Islam sampai nek kenalan ngambil wong kayak jadi sunnah untuk menanyakan siapa namanya. Oh, namanya ini, namanya ini, namanya ini, namanya ini, namanya ini. Jadi nek kita koni sing ngaji siapa baik, kayak pak ini, pak ini, pak ini, pak ini, wong ini ngerti. Aja ditakoni sing ngaji siapa baik, ya lumayan lah, kayaknya nambah 2 bulan. Nggak siapa baik, si kaya lah, si bapak mansep, ya siapa? Kan bingung ya, bingung ya. Sampai nih bayang apa lah, kalau kayak bocah sekolah. Cara dia baca sekelas wis anak 3 tahun 4 tahun kok ngerti jenengane kepriwe aja kok dadi panitia reuni kepriwe ngesuk ngundang-undang gue maksudnya lantas malaikat maut kemudian berkata aina fulan jaruka di mana itu si fulan yang menjadi tetanggamu terus malaikat maut takon Nabi Daud wahai si Nabi Daud di mana itu si fulan yang sering kali menjadi tetanggamu? Dia sering pula kemudian lewat di hadapanmu. Dia sering pula kemudian lewat di samping rumahmu. Dia sering pula kemudian duduk bersamamu di waktu sore ataupun di waktu siang hari. Di mana sekarang? Kalau kemudian panjenengan dirongoni atau dikabari tetangga kita meninggal, ini juga peringatan. Semakin dekat tetangga kita, berarti semakin peringatan keras bagi kita. Contoh misal, semanane sing ninggal tanggal derek mandala itu beda RT. Terus ngesuke maning se-RT ngesuke maning jajaran dempet rumah. Ki berarti menunjukkan teni gitu. Gue maksudnya janjian gue maksudnya. Sampai kalau suatu saat tanggane cedek meninggal, sampai menggali apa? Ini gue seakan-akan seperti itu. Semakin dekat berarti semakin yaitu kekerasan zaman. Nek menurut Islam ini menurut Islam, tetangga ki batasannya 40 rumah. Mengana 40 rumah, mengana 40 rumah, mengana 40 rumah, mengana 40 rumah. Ki esi dihitung tetangga nek nang Islam. Sedesa ya. Mengana 40 rumah, mengana 40 rumah, kesana 40 rumah, kesana 40 rumah. Kita kan di sedesa. Ki esi dihitung tetangga. Artinya kalau suatu saat panjenengan mendengar berita yaitu tetangga kita meninggal jauh, itu juga peringatan. Semakin mendekat itu adalah peringatan pula. Kalau suatu saat temboknya satu tembok dengan kita, dia kemudian meninggal, ini peringatan yang keras. Lebih keras lagi kalau anggota keluarga kita yang meninggal. Bojone, anake, ibune, pagedene, budene, atau yang lain. Mulanya malaikat maut ngomongi Nabi Daud seperti itu.
ditakoni malata takon. Ya malaikat maut, nah apa sih sampean kemudian datangnya tiba-tiba? Supaya aku kemudian bisa bersiap-siap terus gantian ditakoni. Nah sampean ngerti apa ora? Krungu kabar apa ora? Keluarga kaum kerabatmu si fulan kemana? Nek dijawab, oh wis ninggal, oh ini berarti pelajaran, termasuk tetangganya. Qala lantas menjawab yaitu Nabi Daud, mata dia mati. Oh iya malaikat maut, tetanggaku sudah meninggal. Sebelah kananku, sebelah kiriku, bahkan yang jauh. Keluargaku juga sudah sudah meninggal, yaitu mata. Dia sudah meninggal pula yaitu keluargaku, baik istriku, anakku, ibuku, ataupun ayahku. Lantas dijawab nang malaikat maut, amma kana laka fi haula'i ngibratan litastangita. Bukankah adapun yang demikian itu semuanya, meninggalnya kaum kerabatmu, meninggalnya adik-adikmu, meninggalnya kakak-kakakmu, meninggalnya kemudian orang tua kita, meninggalnya kemudian tetangga-tetangga kita, meninggalnya kemudian sahabat-sahabat dekat kita. Ini semuanya itu adalah peringatan dan sekaligus juga tujuannya adalah pelajaran yang berharga agar kita semuanya bersiap-siap menjemput hari yang seperti itu pula. Oh nang malaikat maut gue diomongi gue contohnya mulai sampean gue kon siap kalau mendengar berita seperti itu. Kudunya nek sandene pan sampean ini kalau menurut ulama dulu ya. Ulama dulu kalau mendengar kawannya meninggal, dia dikasih tahu bahwasanya teman duduknya itu meninggal, maka dia itu menangis terseduh-seduh. Bukan karena menangisnya itu tidak rela kawannya itu meninggal, bukan, tapi menunjukkan hari meninggalnya dirinya itu dekat karena teman dekatnya telah meninggal. Sampean kan gue mulanya kayak cokane nuju-nuju, kayak cokane gue peringatan juga, kumpul-kumpul seketone sepele tapi mengandung peringatan. Sampean ketika mbiyen usia 30 tahun atau selawe tahun sing ditakoni wis duwe bojo apa urung, kan iki ya. Terus sampean begitu usia 40 tahun ketemu kanca-kancane mening bareng sing usiane sebaya ditakoni anake pira, ngesuk nek usiane wis 50 tahun 60 tahun sing ditakoni si fulan esiana apa ora, kayak gue. Dia menunjukkan yaitu pelajaran. Contoh saya, kalau satu saat saya besok 60 tahun 70 tahun ketemu kancane nang dalan sing ditakokna kanca-kancane, terus kadang-kadang jawabannya, oh kayak wisuran anak, wis ninggal setahun wingi. Kan seperti itu. Ini menunjukkan yaitu peringatan sebagaimana yang disampaikan oleh malaikat maut. Wah, padahal derek hari ini kita dihadapkan pada cerita hikayat fenomena di masyarakat kita. Teman-teman, kawan-kawan yang seusia dengan kita juga sudah banyak yang meninggal pula. Sudah mengandung peringatan yang cukup banyak. Saya kira kalau hal terkait masalah itu mencukupi lah. Satu isyarat itu mencukupi bagi hati yang bersih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau hati yang terlanjur keras, isyarat apapun, pelajaran sebanyak apapun seakan-akan tidak mencukupi. Iku dunia sampai nek begitu wis ngaji ini, kita tambah sergap ngibadai, tambah sergap istighfar, banyak-banyak pula menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia panjenengan punya waktu-waktu khusus lah, gak usah lama-lama. Sisakan aja 10 menit atau seperempat jam sebelum subuh atau di siang hari. Dengan duduk bersimpuh, merenung terhadap permasalahan yang namanya manusia pasti merasakan mati. Tujuannya kita pilih ditulis, janjiannya men sampean seperti itu. Tujuannya men kita banyak-banyak merenung terhadap permasalahan itu.